Sudahkah hari baru datang, saatnya puji namamu. Apapun juga yang akan terjadi nanti, ku bernyanyi hingga malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Kasih Tuhan sangatlah berlimpah, betapa agung namamu. Hatimu Tuhan penuh dengan kemurahan, atas ribuan berkat bernyanyilah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Bukan puji namanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kepercayaan oleh Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Karena itu marilah kita gunakan kesempatan ini, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan beribadah dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita pada ibadah hari ini adalah hamba yang dipercaya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam berbagai hal kepercayaan adalah modal yang paling utama dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan dalam tanda kutip sekuler maupun dalam kehidupan rohani atau iman kita kepada Tuhan. Kepercayaan merupakan suatu amanat atau tugas tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Kita harus menggunakan, menjaga kepercayaan itu dengan baik. Karena sekali saja kita mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita, maka selamanya kita tidak akan dipercaya lagi. Dan untuk memulihkannya saudaraku akan sangat sulit lagi saudaraku. Karena sekali saja kita mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita, maka selamanya kita tidak akan dipercaya lagi. Dan itu akan sangat sulit untuk mengembalikannya lagi. Untuk membangun kepercayaan itu lagi saudaraku, akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Saudaraku, bagaimana caranya
supaya kita dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui ibadah hari ini kita akan merenungkan melalui rangkaian ibadah hari ini. Yaitu secara khusus kita akan menemukan jawabannya melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan di ibadah hari ini. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah kita, saya mengajak kita tunduk kepala, kita merenungkan kehidupan kita mengakui salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa mengakui dosa kita. Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih bisa berdiri, mengikuti ibadah secara online, kami menyadari Tuhan itu semuanya oleh karena kepercayaan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, dengan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami, Engkau ingin kami bisa menggunakan kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Terlebih ketika Engkau memberikan talenta yang paling besar kepada kami, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau menginginkan agar kami memelihara keselamatan itu. Agar kami mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar.
Bukannya setelah kami mendapatkan keselamatan, kami tidak mau berbuat apa-apa. Kami tidak berjuang untuk hidup yang lebih baik. Engkau ingin dengan keselamatan itu, kami memiliki kehidupan dan perjuangan kami justru harus lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang belum mendapatkan talenta atau karunia keselamatan yang terbesar itu. Karena itulah Bapa, hari ini kami mengakui atas segala dosa dan kegagalan kami. Kalau kami sudah menyanyiakan talenta terbesar itu yang Tuhan berikan kepada kami. Hidup kami tidak menunjukkan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang belum mengalami keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Kami telah menyanyiakan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kami sudah menjadi hamba yang tidak baik. Hamba yang tidak bisa mengembangkan talenta yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah dosa dan kegagalan kami ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui salah dan dosa-dosa kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya dengan segenap hati di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan berita anugerah kepada saudara dan saya dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Marilah kita tunduk kepala, kita memohon pertolongan Tuhan untuk menuntun kita memahami kehendak firman-Nya, terlebih dapat melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar kembali firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa, agar firman-Mu ini tidak sekedar kami dengarkan setelah itu berlalu dengan sia-sia, tapi bila firman-Mu ini benar-benar akan mendorong kami untuk lebih menghargai, memelihara dan menjaga setiap anugerah
talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Berkata demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara sekalian yang tidak hanya mendengarkan firman ini, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, kepercayaan adalah modal utama di dalam kehidupan ini. Kehidupan kita, saudaraku, akan menjadi mandek, tidak bisa bergerak lagi kalau kita tidak memiliki sebuah kepercayaan di dalam diri kita. Contohnya, saudaraku, di dalam kehidupan pernikahan. Kalau antara kita dengan pasangan kita sudah tidak ada saling percaya satu dengan yang lainnya, yang ada adalah saling mencurigai, saudaraku, maka kehidupan pernikahan kita itu akan kehilangan fungsinya. Atau pernikahan kita itu pada hakikatnya sudah berhenti, saudaraku. Karena kita kehilangan kebahagiaan, kita kehilangan sukacita di dalam pernikahan itu, saudaraku. Contoh lain lagi, saudaraku, dalam pendidikan atau mendidik anak-anak kita. Jika kita ini kurang percaya kepada anak-anak kita,
Akhirnya kita banyak larangan, banyak khawatir. Anak kita tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Mau bantu cuci piring, oh jangan nanti kotor dan sebagainya. Mau belajar sepeda padahal sudah waktunya untuk belajar sepeda. Dan kita tidak percaya nanti anak jatuh dan lain sebagainya saudaraku. Maka bisa jadi anak-anak kita itu akan mengalami pertumbuhan tidak secara optimal. Dan bisa jadi juga anak-anak kita pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh lain saudaraku, di dalam relasi bisnis atau relasi dalam pekerjaan saudaraku. Kalau di sana sudah tidak ada kepercayaan saudaraku, maka pada hakikatnya relasi bisnis itu, relasi pekerjaan itu sudah berhenti. Karena bagaimana mungkin saudaraku dalam sebuah relasi bisnis yang tujuannya itu untuk saling menguntungkan, tetapi didasari tidak ada saling kepercayaan. Maka apa yang menjadi harapan, yaitu menghasilkan keuntungan dalam relasi bisnis atau pekerjaan itu tidak akan bisa terjadi saudaraku. Saudaraku dikasihi oleh Yesus Kristus, contoh lagi dalam diri kita. Kalau dalam diri kita ini saudaraku sudah tidak percaya diri, kita kehilangan kepercayaan dalam diri kita, walaupun saudara dan saya itu punya banyak potensi, punya banyak talenta, orang bilang kita itu multi talent. Apa-apa bisa saudaraku. Tetapi kalau dalam diri kita itu kehilangan kepercayaan kepada diri kita sendiri saudaraku. Kita tidak percaya diri, kita minder saudaraku. Misalnya saudaraku, kita punya talenta menyanyi. Suara kita bagus saudaraku. Tetapi mau nyanyi di depan banyak orang, kita takut. Kita tidak percaya diri. Saudaraku, apa artinya kita punya talenta suara yang sangat bagus, tetapi kita tidak pernah menyanyi? Karena kita takut atau kita tidak percaya diri. Demikian juga saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Dalam kehidupan bergereja saudaraku, kalau antara anggota gereja yang satu dengan yang lainnya sudah tidak ada lagi saling percaya, yang ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya saudaraku, maka sesungguhnya gereja itu pada hakikatnya sudah berhenti saudaraku dari panggilan, tugas dan pelayanannya di dunia ini saudara. Demikian juga saudaraku, dalam relasi kita dengan Tuhan, kepercayaan adalah sesuatu yang sangat penting saudaraku. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia? Mengapa Allah itu mau menjadi manusia? Mengapa Allah itu mengaruniakan keselamatan itu kepada manusia yang berdosa ini saudaraku? Mengapa Allah itu masih membuka pintu pengampunan kepada manusia saudaraku? Jawabannya adalah karena Allah masih menaruh percaya kepada saudara dan saya. Namun saudaraku, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu bukan berarti kepercayaan yang tidak ada batasnya. Kepercayaan yang Tuhan miliki kepada manusia itu adalah kepercayaan yang ada batasnya saudaraku. Mengapa ada batasnya saudaraku? Supaya saudara dan saya itu lebih menghargai arti kepercayaan itu. Bukankah sesuatu yang ada batasnya itu saudaraku akan menjadikan sesuatu itu menjadi lebih berharga? Misalnya kalau kita membeli suatu barang yang limited edition, edisi terbatas, kualitas barang itu bagus tetapi tidak berproduksi lagi barang yang bagus itu saudaraku. Pasti kita akan memburu barang itu saudaraku. Karena barang itu nilainya itu sangat berharga. Demikian juga kepercayaan Tuhan itu memiliki batas saudaraku. Karena Tuhan ingin supaya manusia itu lebih menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pertanyaannya saudaraku, kapan batasan kepercayaan Allah kepada kita? Batasannya adalah pada saat Dia datang kembali. Batasannya adalah pada saat nafas hidup kita itu berhenti. Pada saat itulah saudaraku, Allah sudah tidak lagi mempercayakan nafas kehidupan kita untuk hidup di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perumpamaan tentang talenta yang kita baca dalam Matius pasal 25
ayat 14 sampai 30 tadi saudaraku, itu berbicara tentang kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu saudara dan saya. Yaitu Tuhan memberikan talenta kepada manusia sesuai dengan konteks bacaan tadi saudaraku. Perumpamaan tentang talenta itu masih berkaitan dengan tema besar, yaitu tentang kedatangan Tuhan. Saat Tuhan datang dalam kehidupan kita, Tuhan akan meminta pertanggungan jawab kepada saudara dan saya terhadap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan talenta di sini saudaraku? Secara harafiah saudaraku, talenta itu adalah nama ukuran timbangan yang setara dengan berat 34 kg. Kalau dikonversi saudaraku, secara nilai mata uang, maka nilai terendah satu talenta itu sama dengan uang yang diperoleh dari hasil kerja selama 10.000 hari saudara. Jika upah kerja sehari dihitung misalnya 50.000 saudaraku, maka nilai satu talenta itu sama dengan 500 juta rupiah saudaraku. 0,5 miliar saudaraku. Jadi ternyata satu talenta itu jumlahnya tidak sedikit saudaraku kalau dikonversi dalam rupiah pada zaman sekarang ini saudaraku. Jadi hamba yang diberikan satu talenta itu sebenarnya menerima talenta yang tidak sedikit saudaraku. Sangat banyak, bayangkan 0,5 M saudaraku. Saya aja seumur-umur belum pernah memegang uang 0,5 M saudaraku. Saudaraku dikasihi oleh Yesus Kristus. Makna secara kiasan saudaraku, tadi makna secara harafiah itu saudaraku, itu berkaitan dengan ukuran timbangan saudaraku. Lalu makna secara kiasan ini biasanya dikaitkan dengan perumpamaan saudaraku. Arti talenta adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi talenta itu secara metafora, arti kiasannya itu saudaraku, di balik perumpamaan yang Tuhan berikan kepada para muridnya adalah artinya adalah karunia yang Tuhan berikan kepada manusia. Untuk memudahkan kita memahaminya saudaraku, saya membagi dua makna talenta itu. Yang pertama adalah talenta dalam makna karunia secara jasmani. Yang kedua adalah karunia secara rohani. Tapi saya tidak mau kita itu ada dikotomi atau mempertentangkan antara jasmani dan rohani saudaraku. Tapi istilah ini hanya untuk menolong dan membantu kita untuk lebih memahami makna talenta ini. Makna talenta secara jasmani saudaraku artinya adalah bahwa setiap kita itu diberikan kemampuan atau bakat saudaraku yang berbeda-beda. Misalnya kita diberikan kemampuan untuk bisa melukis, kemampuan menyanyi saudaraku, kemampuan dalam bidang mekanik saudaraku, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya saudaraku. Itu sama juga dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua adalah talenta dalam pemahaman karunia rohani, yaitu karunia keselamatan atau karunia iman yang Allah berikan kepada kita. Dua-duanya saudaraku, baik karunia jasmani maupun rohani, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Cara mempertanggungjawabkannya adalah dengan mengembangkan talenta atau karunia itu. Pertanyaannya adalah saudaraku, bagaimana caranya supaya kita itu dapat mengembangkan talenta-talenta itu saudaraku? Belajar dari bacaan pada hari ini saudaraku, caranya adalah jadilah seperti dua hamba yang setia tadi saudaraku, yang dapat mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Yaitu hamba yang memiliki 5 talenta itu bisa mengembangkannya menjadi 10 talenta. Hamba yang punya 2 talenta mengembangkannya menjadi 4 talenta. Dan jangan kita itu memiliki karakter seperti hamba yang menerima 1 talenta saudaraku. Yang mengubur talentanya di dalam tanah sehingga talentanya itu tidak berkembang.
Dan pada akhirnya kita melihat saudaraku, Tuhan pemilik talenta itu marah, mengambil talentanya dan menghukum hamba yang tidak setia itu. Lalu apa yang menyebabkan dia itu tidak bisa mengembangkan talenta itu? Melainkan dia menyimpannya dan memendamnya di dalam tanah. Apa yang menyebabkan? Penyebabnya adalah saudaraku, yang pertama, karena dia tidak percaya kepada Tuhannya. Menurut hamba satu talenta itu saudaraku, saya menyebutnya satu talenta supaya tidak bingung saudaraku. Menurut Tuhannya, menurut hamba satu talenta itu saudaraku, Tuhannya itu jahat. Dia mengatakan Tuhannya itu hanya mengambil keuntungan dari hamba-hambanya. Sehingga karena dia punya pemahaman Tuhannya itu jahat saudaraku, dia tidak mau atau mengembangkan talentanya itu. Karena itu berarti sesungguhnya dia tidak percaya kepada Tuhannya itu. Mari kita baca dalam Matius 25 ayat yang ke-24 saudaraku. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Bayangkan, manusia yang kejam mengatakan kepada tuannya, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat yang di mana Tuhan tidak menanam. Menganggap Tuhannya itu kejam. Itu berarti dia sebenarnya tidak menaruh percaya kepada Tuhannya itu saudaraku. Dia curiga kepada Tuhannya itu. Sehingga karena dia tidak percaya kepada Tuhannya saudaraku, dia gagal untuk bisa mengembangkan talenta-talentanya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bukankah seringkali kita juga berkata seperti hamba yang punya satu talenta itu? Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang tidak baik, yang hanya mencari keuntungan dari diri kita sendiri saudaraku. Mungkin secara langsung kita tidak berkata seperti itu, Tuhanku Tuhan yang kejam, hanya mengambil keuntungan dari aku. Mungkin secara langsung kita tidak berkata seperti itu saudaraku. Tetapi dengan ungkapan yang lain, yang maknanya sama dengan menganggap Tuhan itu Tuhan yang kejam, yang mengambil keuntungan hanya dari kita. Dengan kita berkata, apa sih untungnya ikut Tuhan? Sudah berusaha setia, berusaha hidup baik, berusaha giat dalam pelayanan. Kok tambah banyak masalah dalam kehidupan saya? Lalu apa untungnya? Saya itu menjadi anak Tuhan. Saudara, bukankah seringkali ungkapan seperti itu muncul dalam diri kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mulai giat, lalu justru banyak masalah menerpa kita. Dan kita berkata, apa sih untungnya? Saya ikut Tuhan bukan tambah untung, tambah buntung. Sehingga akhirnya saudaraku, kita mandek mengikut Tuhan. Kita tidak mau mengembangkan talenta kita lagi untuk melayani Tuhan. Kita berhenti melayani Tuhan. Saudara, bukankah sikap seperti itu sama juga kita telah memendam talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengembangkan talenta itu. Karena kita kecewa kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita menyia-nyiakan talenta terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu keselamatan itu sendiri. Yang kedua saudaraku, kenapa hamba yang punya satu talenta itu tidak bisa mengembangkan talentanya? Karena dia tidak percaya kepada dirinya sendiri. Mari kita baca dalam ayat yang ke-25 saudaraku. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Yesus Kristus. Kata takut di dalam ayat 25 ini saudaraku ditulis dalam bahasa Yunani itu pobeo. Dari kata ini muncullah istilah fobia saudaraku. Yaitu rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Misalnya ada orang fobia sama kecoa. Padahal kecoa itu kan tidak membahayakan, tidak akan bisa membunuh saudara. Ya, itu contoh fobia, orang yang ketakutan berlebihan saudaraku.
Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita runtut saudaraku, orang yang tidak percaya diri atau minder, sebenarnya itu sudah terjangkit fobia saudaraku. Misalnya dia punya suara yang bagus tapi takut nyanyi. Karena takut ditertawain oleh orang yang melihat dia. Padahal orang-orang yang melihatnya belum tentu mentertawai dia saudaraku. Dan bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita saudaraku. Banyak orang-orang Kristen mengalami fobia. Ketakutan yang berlebihan. Sehingga pada akhirnya dia itu mandek, tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku dikasihi oleh Yesus Kristus. Penyebab hamba 1 talenta itu tidak percaya diri saudaraku. Karena dia tidak percaya kepada Tuhannya. Jadi ada korelasinya saudaraku. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan, kepada Tuhannya. Maka itu menyebabkan dia itu tidak percaya kepada dirinya sendiri. Atau hamba itu mengalami fobia kepada Tuhannya itu saudaraku. Menganggap Tuhannya itu jahat. Karena hanya memberikan 1 talenta. Padahal sebenarnya Tuhannya itu baik saudaraku. Tuhannya itu tahu betul kemampuan, kapasitas yang dimiliki hamba yang diberikan 1 talenta itu saudaraku. Apa buktinya? Mari kita lihat ayat yang ke-15 saudaraku. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Perhatikan ini. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi Tuhannya itu tahu betul mengapa dia itu diberikan 1 talenta. Karena dia dilihat mampu mengembangkan hanya 1 talenta saudaraku. Jadi bukannya pilih kasih saudaraku. Tuhannya itu adil. Adil itu memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan kemampuannya saudaraku. Bisa bayangkan kalau hamba yang diberikan 1 talenta itu diberi 5 atau 2 talenta. Wong 1 talenta aja tidak bisa mengembangkannya. Apalagi diberikan 5 atau 2 talenta. Tentunya dia tidak akan bisa mengembangkan talentanya itu saudaraku. Wong perkara kecil aja tidak bisa lakukan. Apalagi diberikan perkara yang besar. Karena itulah tadi Tuhan hamba itu juga berkata. Yang setia dalam perkara kecil itulah yang diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukan untuk sombong-sombongan. Wah, aku punya banyak talenta. Tapi juga bukan untuk menjadikan kita menjadi orang yang minder atau tidak percaya diri saudaraku. Sombong atau minder semuanya Tuhan tidak suka saudaraku. Tuhan suka dengan talenta yang diberikan kepada kita itu. Walaupun mungkin hanya 1 talenta. Membuat kita, menjadikan kita menjadi orang yang percaya diri. Karena walaupun hanya 1, nilainya sangat besar sekali saudaraku. Saudaraku dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau kita sudah menyadari hal itu saudaraku. Maka kita itu akan terhindarkan dari iri hati. Atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Loh, dia kok banyak talenta ya. Kok saya kok sedikit ya. Kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita punya keyakinan Tuhan kita itu baik. Memberikan sesuai dengan kapasitas kita saudaraku. Sehingga kita fokus dengan apa dalam diri kita. Fokus untuk bisa mengembangkan talenta, berkat, anugerah, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita kembalikan, kita pertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan kita saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sebagai orang percaya yang sudah menerima talenta terbesar, yaitu anugerah keselamatan. Janganlah dengan menerima anugerah keselamatan itu, justru membuat kita menjadi orang yang sombong. Atau jangan juga dengan menerima anugerah keselamatan itu menjadikan kita itu menjadi orang yang minder, tidak percaya diri. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang malas. Tapi biarlah saudaraku, dengan karunia keselamatan itu, menjadikan kita sebagai orang Kristen yang percaya diri. Orang Kristen yang dapat mengembangkan setiap talenta. Dan juga talenta terbesar itu keselamatan itu saudaraku.
Karena anugerah keselamatan, talenta terbesar itu yang Tuhan berikan kepada kita, sifatnya itu tidak mandek atau statis, saudaraku. Tapi sifat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah progresif, saudaraku, bergerak. Karena itulah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu mengandung tanggung jawab. Di mana tanggung jawabnya adalah kita harus mengembangkan, memelihara anugerah keselamatan itu, saudaraku. Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 13 yang tadi menjadi berita anugerah bagi kita semuanya. Dikatakan khususnya ayat yang ke-12 demikian, saudaraku. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang pada waktu aku tidak hadir. Paulus menasihatkan bagi orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, talenta yang terbesar itu. Jangan diam, jangan pasif, tapi bergerak. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya dengan sungguh-sungguh, dengan serius, saudaraku. Bukan kita punya pemahaman sekali selamat, tetap selamat. Kita berbuat dosa semau gue, enggak apa-apa, penting kan tetap selamat. Bukan seperti itu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau keselamatan Allah itu justru membuat kita yang menerimanya itu bebas berbuat dosa. Berarti keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat murah harganya, saudara. Kalau keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu justru membuat kita hidup seenaknya dalam dosa, saudaraku. Maka kita telah melecehkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seharusnya kita harus berjuang untuk menghidupi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu kepada kita. Sehingga ketika Tuhan datang kepada kita, Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang dapat dipercaya. Masuklah dan turutilah kebahagiaan Tuhan. Pada saat Tuhan datang kepada kita, saudara dan saya didapati hamba yang dapat dipercaya. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami agar kami memiliki pemahaman sukses berhasil yang seperti Tuhan ajarkan, yaitu sukses yang kami raih bukan untuk mendapatkan penghormatan dan pujian, tapi sukses di mana kami ingin memuliakan dan memuji nama Tuhan. Jauhkanlah dari hidup kami, Tuhan, pemahaman yang salah tentang kesuksesan sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Farisi, di mana sebagai tokoh-tokoh agama, pemimpin umat, mereka memahami sukses dengan cara yang salah, yaitu mereka hanya mencari kehormatan. Semakin banyak mereka dihormati, mereka menganggap mereka menjadi pemimpin yang sukses. Engkau tolong kami Bapa, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Baik kami sebagai pemimpin umat, pemimpin perusahaan mungkin, pemimpin tempat kerja kami, atau kami sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang kepala keluarga, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kiranya kehidupan kami Tuhan, itu boleh memiliki pemahaman sukses yang benar. Sehingga kehidupan kami itu bisa meringankan beban orang lain. Bukannya menambah beban orang lain,
dengan kesusahan kami sebagai seorang yang berlimpah harta kekayaan, kami bisa meringankan beban orang-orang yang berkekurangan. Dengan kepandaian kami bisa mengajarkan orang-orang yang perlu mendapatkan pengajaran. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sukses seperti yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin umat, pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan tolonglah kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, gembala-gembala jemaat yang benar-benar mau rela berkorban untuk umat yang kami layani. Walaupun kami menyadari Tuhan, tantangan zaman saat ini seringkali menggeser panggilan kami sebagai seorang pelayan Tuhan. Seringkali kami banyak menuntut untuk dilayani daripada kami melayani orang-orang yang seharusnya memang kami layani. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk pemimpin bangsa kami, untuk presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, wakil rakyat Tuhan, biarlah tolong mereka, agar mereka dapat menjadi pemimpin bangsa kami yang benar-benar punya hati yang melayani. Mereka tidak hanya meraih jabatan, kedudukan mereka hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri, apalagi untuk mencari kehormatan diri mereka sendiri. Kami menyerahkan Bapa Surgawi untuk kondisi bangsa kami di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan tolong segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami supaya masyarakat bisa bekerja sama untuk bisa mengatasi pandemi corona ini, untuk vaksin yang sedang diusahakan untuk bisa ada Tuhan pada tahun depan atau mungkin bulan November ini Tuhan. Bila Tuhan tolong supaya upaya pemerintah ini dapat membuahkan hasil untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini supaya segera berlalu di bumi Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk rumah sakit kami Ngestiwaloyo, kami serahkan untuk sekolah kami yang akan menjalani akreditasi. Kiranya Tuhan memberkati supaya sekolah kami ini pun, rumah sakit kami pun juga menjadi lembaga-lembaga misi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah. Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di tengah rasa sukacita kita pagi hari ini, bersama-sama kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, di mana ada satu ayat yang akan mendasarinya, yang saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-38, yang demikian firman-Nya. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan
ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur jika pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan mendengarkan firman-Mu. Juga pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh diberi waktu untuk membawa persembahan kepadamu. Inilah kami Tuhan, inilah apa yang kami bawa dengan segala kekurangannya Tuhan. Persembahan yang tiada berarti, namun biarlah di tangan Tuhan segala sesuatunya berguna dan menjadi berkat, khususnya di tengah-tengah jemaat di sini, sehingga mendukung di dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini. Inilah doa yang tidak sempurna yang kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
kasih